bersama dengan Israel berhadapan dengan Iran. Itu Donald Trump dan Netanyahu. Itu dua orang yang paling jauh dari kesolehan. Dia rusak dan merusak. Apalah yang diharapkannya dengan perang itu? Kalau dapat hidup ini damai-damai saja, aman-aman saja, rukun saja. Dan itu ajaran agama kita Islam. Ya. Memang Allah sudah memberitahu itu, Pak. Dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 120. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Dan sekali-kali Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah senang kepadamu sebelum kamu mengikuti millah mereka. Allah menyebutkan dalam ayat itu tidak langsung dinagum agama mereka, tapi millah mereka. Millah itu lebih luas dari sekedar agama, termasuk dalamnya agama juga, tapi juga termasuk budaya. Jadi kalau misalnya umat Islam tetap dalam keislamannya, cuman budaya mereka sudah diikutinya oleh umat Islam itu, maka itu sudah cukup bagi mereka. Misalnya apa budaya orang-orang Yahudi Nasrani? Suka minum minuman keras, bergaul bebas, ya kan? Itu budaya Yahudi Nasrani. Ada pula umat Islam meniru-niru seperti itu sudah cukup bagi mereka. Berarti sudah mengikuti millah mereka. Kemudian musik-musik yang cinta lawan jenis, hingar-bingar, nah itu budaya Yahudi Nasrani. Ya, kalau dapat itu kita hindari, gitu, ya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana caranya agar kita berhasil jadi orang soleh dan bertahan dalam kesolehan? Saya pilihkan 5 cara. 5 cara meraih dan mempertahankan kesolehan. Pertama, terus rajin ke masjid atau ke musola. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang aktif memakmurkan masjid-masjid Allah. Masjid-masjid di situ termasuk musola, surau, langgar. Ialah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, bakti juga sungguh-sungguh mendirikan sholat, suka mengeluarkan zakat, dan tidak ada yang ditakutinya kecuali hanya Allah. Maka mereka lah yang akan diharapkan bisa mudah mendapatkan hidayah petunjuk. Jadi orang yang rajin memakmurkan masjid, sholat, itu akan mudah jadi orang soleh. Yang kedua, senang mendengarkan pengajian. Surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan sampai beberapa derajat. Nah, makna dari derajat itu luas. Di antaranya adalah hidupnya akan soleh. Itu adalah derajat yang akan diberikan dengan iman dan ilmu. Jadi agar kita terjaga dalam kesolehan, senang mendengarkan pengajian. Apakah pengajian yang diadakan di masjid, di musola,
atau di televisi, dan sekarang banyak juga di media sosial. Nah, itu kita juga ikuti. Insya Allah akan semakin terjaga kesolehan kita. Yang ketiga, pastikan punya teman yang soleh. Surat Al-Kahfi surat ke-28, surat ke-18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu untuk setia bersama-sama dengan orang-orang yang rajin berdoa dan beribadah kepada Tuhan mereka, baik di waktu pagi maupun petang, dan mereka hanya mengharapkan ridho Allah. Artinya, setialah bersama dengan orang yang soleh. Kita silakan bergaul dengan semua orang, termasuk orang tidak soleh kita pergauli. Bahkan dengan non muslim pun boleh kita bergaul. Tapi perlu ada dari seluruh teman kita itu yang soleh. Supaya apa? Supaya terjaga kesolehan kita. Dan termasuk teman yang soleh itu adalah pasangan hidup kita. Berusahalah kita suami istri untuk terus